Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Quran. Surat apa? Surah Ali Imran ayat 5. 3 ayat saja ya. Ya, Bu. Dan 2 ayat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis samaa. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Baiklah, untuk teman-teman absen. Yang pertama, Fadila Sufiani, Ada, Bu? Diana Agustia, Ada, Bu? Sidratil Aini, Ada, Bu? Suci Mulyani, Ada, Bu? Mulia Hasni, ada Bu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu? Siapa? Ramadhan ada, Bu? Kemana dia? Sakit, Bu. Oke, semoga dia diberi kesembuhannya. Amin. Baiklah. Apa materi kita hari ini, Nana? Al-Quran hadis, Bu. Apakah ada yang tahu itu pengertian dari Al-Quran? Saya, Bu. Silakan, sudah ini. Secara bahasa, kata Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Dan, Bu. Apakah ada yang lain? Bu, ini Bu, yang silakan. Jika tidak ada, baiklah silakan saya jelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran itu secara bahasa yaitu berasal dari kata bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yaqra'ul Qur'ana, yang berarti membaca atau sesuatu yang dibaca. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa Quran itu berasal dari kata qara'un, yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Karena Al-Quran itu sudah dijadikan dalam satu mushaf. Secara istilah, Al-Quran itu adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang memiliki sifat mukjizat tertulis ke dalam mushaf, disampaikan atau diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membaca dan mempelajarinya bernilai ibadah. Yang selanjutnya adalah nama lain Al-Quran. Apakah ada Anda yang tahu nama lain dari Al-Quran? Al-Kitab. Setelah itu, Ada Al-Furqan, Bu. setelah itu, Tasyifa, Bu. oke. Sebenarnya nama-nama lain Al-Quran itu ada banyak. Yang pertama yaitu Al-Kitab. Nama itu menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang telah ditentukan dan ditulis
Secara bahasa, hadis itu berasal dari bahasa Arab yaitu hadisan, yang berarti sesuatu yang baru atau al-jadid. Lawan dari kata al-qadim atau sesuatu yang lama. Dan bisa juga disebut al-kabar atau berita. Dalam konteks umum, istilah ini juga dipahami sebagai pembicaraan atau percakapan yang berpindah dari satu orang kepada orang lain. Secara terminologinya, para ulama mendefinisikan hadis sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, yaitu qauliyah, perbuatan, fi'liyah, maupun ketetapan atau persetujuan, yaitu takrir. Yang selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu bayan takrir atau penguat. Hadis itu berfungsi untuk menetapkan, memantapkan dan memperkokoh hukum yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama contohnya itu perintah bersuci sebelum sholat dan dikuatkan dalam hadis itu tentang wudhu dan larangan-larangannya. Yang kedua yaitu bayan tafsir atau penjelas. Hadis memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global, atau mujmal, memberikan batasan atau takyid yang bersifat mutlak dan mengkhususkan taksis ayat yang bersifat umum. Contohnya yaitu ayat tentang perintah sholat yang dibuat jelas dalam hadis tentang rakaat, bacaan, gerakan sholat sehingga yang global itu bisa menjadi praktis. Yang selanjutnya yaitu bayan tasbih, yaitu penetapan hukum baru. Hadis menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit atau dirinci dalam Al-Quran. Contohnya yaitu ayat tentang pernikahan yang dikhususkan dalam hadis agar tidak menggabungkan dua bersaudara dalam satu pernikahan sehingga aturan itu menjadi jelas atau terbatas. Dengan anak apakah membaca sudah terlalu cepat? Tidak, Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu.